Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Yanda Raufik Nur Sahid dalam pembelajaran PAI dengan tema jujur dan menepati janji. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silahkan angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Jangan lupa tersenyum ya, agar pembelajaran hari ini Allah berkahi dan pembelajarannya menyenangkan. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan pengumuman seperti gambar di samping? Kalian menemukan barang milik orang lain, apakah kalian ambil atau kalian berikan kepada hak pemiliknya? Yanda harap kalian berbuat jujur, memberikan barang yang kalian temukan di jalan ataupun di tempat lain dan diberikan kepada pemiliknya. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup kita tenang dan bahagia. Sebaliknya, bohong dan ingkar akan membuat hidup kita sengsara. Allah akan membalas semua amal baik dan amal buruk kita kelak di akhirat dengan balasan yang seadil-adilnya. Menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah hutang dan harus ditunaikan. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah yang selalu mengingkari janji. Tentunya orang munafik kelak akan ditempatkan di dasar neraka. Yanda harap kalian bisa menunaikan janji kalian. Coba amati gambar di bawah ini. 1. Seorang siswa mengerjakan soal ulangan dengan jujur. 2. Seorang penjual sedang menimbang beras dengan jujur. 3. Siswa izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah teman. Artinya 3 contoh perilaku pada gambar berikut ini adalah salah satu tanda dari orang yang selalu bersikap jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataannya. Lawan kata jujur adalah dusta. Sungguh Allah dan Rasul-Nya melarang umatnya untuk berkata dusta atau bohong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1. Apabila berkata dia berdusta. 2. Apabila berjanji dia ingkar. Dan 3. Apabila diberi kepercayaan dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kalian sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ini penting ketika kalian sudah membiasakan dalam kehidupan sehari-hari bersikap jujur, baik perkataan maupun perbuatan.
Kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sebaliknya, dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan menggiring kita ke neraka. Hadis bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar atau jujur. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 70 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Materi kedua adalah janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Itu termasuk ke dalam sifat terpuji dan termasuk ke dalam orang yang beriman. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya. Ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa menepati janji itu sebuah keharusan bagi orang beriman. Dan ingkar janji adalah sifat yang harus kita jauhi karena itu termasuk ke dalam dosa besar. Baiklah anak-anakku yang sholih, setelah belajar ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Cukup kalian jawab 5 soal ini dengan jawaban yang benar. Itu saja mungkin pembelajaran dari Anda hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.